One, yuk. Kembali lagi di Poros bersama saya Patrick dan dia Fuad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Patrick. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Susah. Tiup Gimana lilinnya caranya? sekarang juga. Sekarang juga. Yang betul lah, bodoh. Cemana? Sekarang juga. Coba, Cep. Wih, mati. Selamat ulang tahun Patrick Tio Tarigan yang ke-62. Seperti kata Pak Produser, tidak ada yang menyangka akhirnya lu bisa sampai juga di usia ke-62 ini gitu ya. Kita sebenarnya banyak berpikir lu akan selesai di usia ke-47 kemarin gitu. Gue loncat dari 47 ke 62 gitu ya. Dari 47 ke 62 ya. Yes, but the fact is you can get through it gitu loh with very well, healthy, and I can say that you're happier now. I am happier now. Okay, then you are happier now gitu. So once again, happy birthday, Patrick. Thank you for You had a good birthday present from Man United. Yes, a very big birthday present from Man United. And apa ya? As I have mentioned it before, yes, just manage your expectation. I don't manage expectation anymore. I don't have expectation anymore. I just take it as it is now. Okay, you just live your life without any expectation, huh? Pasrah. You just live your life without any expectation. Not my life, my Manchester United. My life, I have expectation for my life. Okay, you have no, you have no expectation for Man United. You just watch the game. Exactly. Enjoy the game. Enjoy it. Watch and trying to enjoy, because if they play very bad, of course we cannot enjoy it, man. We have to admit it. Gitu loh. But we are trying our best to enjoy the game. I have found a new way how to enjoy the game when Manchester United is playing badly. Cuddling with someone? No, I don't have anyone to cuddle with. That's the problem. That's my resolution for 2023. Okay. So what I do is I open my Prime Video or Netflix or whatever on the side. If Manchester United plays badly, I watch that at the game. You just switch your vision. Yes, and when this is getting interesting and that's not interesting, I watch this. But when I hear something, Cristiano Ronaldo, you watch it back, and I watch it back. So I'm always happy. You're always happy. You're always happy. Then we're in Porsalang is happy for you. Thank you, man. Hope you getting wiser, of course. Stay away from genit-genit gak penting in timeline. Gak bisa. Okay? You have to, because you're getting older, man. I don't care. Someone said that you smell like the soil. No one said that. You said that. Nobody else said that. If I don't genit-genit the timeline, I become jomblo abadi. If I become jomblo abadi, you make fun of me. If you make fun of me, no girls want to be with me. If no girls want to be with me, I have to buy a lot of soap. Today I buy 2 soap. Because it's my birthday, I buy 2 soap. Even though you did the thing in timeline, you're still single, man. At the end of the day, it is what I need, not who I need. So you just need genit in timeline to satisfy your desire. My desire. Okay. So just to satisfy your lust, you just genit in timeline. Yes. Okay. It's a bit kinky, huh?
It's kinky. I tell you that. Oke. Dibuka dengan poros jalan di tanggal 26 November. Makin tua makin nggak benar. Makin tua makin jalang. Makanya makin jalang. Tapi one of the best present today. Tadi malam sih. Ralph Rangnick. Belum resmi, tapi isu Ralph Rangnick itu udah jadi, gue kemarin udah sampai, this should be a good birthday present for me. Tapi tau pernah nggak lu dapat hadiah di mana lu senang tapi sedih pada saat bersama? When I lost my virginity. What are you, boy or girl? I was happy to lose my virginity. I was excited, man. Laki kok sedih virginity-nya hilang. Tapi ini fakta ya, ini fakta. Aku punya kawan baik anak Medan di Medan lah udah jelas gitu ya, kawan anak Kongling. Cewek cowok. Cowok, kawan baik. Lurus atau banci? Oh lurus. Kawan aku nggak ada yang belok, men, alhamdulillah. Masihin aja dulu nih, terus. Jadi pacaran nih kelas 1 SMA. Pertama kali dia ciuman bibir. Ya zaman dulu kali kalau diciuman kan lu pasti cerita kan sama kawan-kawan gitu ya. Seolah-olah itu suatu pencapaian gitu. You set the bar. You set the bar gitu loh. You set the bar gitu ya. Saya cerita. Cek, aku nangis katanya. Kenapa? Iya, aku kan ciuman tadi nih mobil gitu. Lama dia nangis. Kenapa? Dia takut hamil, mah anjing lemah. Aku bilang gini, apa yang dicium sampai detik? Apa ketelan? Iya kalian itu SMA kelas 1, Pak. Cerita nih malam gitu ya di Kampung Ling itu kami ada warkop gitu, ada kedai kopi gitu ya dekat rumah kami gitu. Dan kami emang selalu di situ tiap malam, gak ada yang belajar. Kalau nggak main catur, main trop, tapi lebih sering main trop gitu ya. Cerita, aku nangis tadi, sebutlah namanya gitu. Aku tahu ceweknya gitu, karena kan dia adik kelas aku gitu di Persib gitu ya, setahun di bawah aku. Dan ceweknya juga aku tahu gitu, dan ceweknya tuh sekelas sama adik aku gitu. Kenapa? Si ini nangis, kenapa? Adikku cium. Pulang sekolah kan kami dan pelajar nonton. Beda bahasa, Pak. Nonton cium, terus nggak lama nangis dia, kenapa? Takut hamil. Ketelan kali, gue bilang, apa yang dicium? Kalau cewekku dulu memang ngomong kayak gitu juga, Wan. Ketelan, Bang. Hamil nggak ini aku? Enggak lah, kalau ketelan nggak akan hamil itu deh. Tenang aja kok. Makin tua makin brutal, Wan. Udah nggak ada sensor. Anjing. Daripada dilepeh kayak kawan kita yang satu lagi. Tergantung ada tisu atau enggak katanya kan. Rara. Enggak nyebut nama loh aku. Aku tadinya enggak nyebut nama. Enggak, aku tanya. Aduh, itu Christmas conversation paling absurd dalam hidup gua. Itu Christmas Eve, malam Natal, pembahasannya kayak gitu, itu absurd abis itu. Itu kita malam Natal itu ya. Malam Natal, Pak. Video call ya. Video call kita. Sebelum akhirnya dia ngaku dia kena itu COVID kan. Aduh, kacau. Jadi ya itulah ya, zaman-zaman dulu itu kan everybody trying to set the bar as high as they can. Yep. Jadi kalau misalnya ada yang baru laporan pacaran masih pegang tangan, lemah nih, besok aku ini. The bar got higher and higher. Makanya, Dek, kalian yang anak-anak zaman sekarang ini, kalian tuh bisa sampai sekarang ini kalau pacaran ngajak pacar liburan ke Bali, sebenarnya standar yang memulainya itu kami. Kami itu dulu dengan pegangan tangan. Cuma pegangan tangan. Udah, sambil di kalau nggak ada itu nggak sampai kalian ke Bali. Kalau kami nggak memulainya itu dulu, kalian nggak nyampe di sini sekarang. Kalau orang tua kami dulu nggak ada standarnya. Cuma pakai cutbre, jemput naik motor, nonton. ngapel depan rumah. Itu aja standar yang dikasih orang itu. Itu aja paling.
Jadi, generasi kami yang rusak semua. Kami ini adalah titik start. Ini generasinya. Tapi overall today, first of all, gue mau ngucapin banyak terima kasih semua warga Poros yang udah ngucapin happy birthday baik itu di timeline Twitter maupun di Instagram dan medsos-medsos yang lain. Thank you banget semua doa-doanya. I'm happy, dan the best present hari ini adalah ketika gue ada salah satu ciri khasnya gue kekanak-kanakan gue dari dulu sampai sekarang. Gue itu nggak nganggap gue punya birthday lengkap kalau gue belum dapat kue. Tahun lalu juga kayak gitu. Tahun lalu kan Tantri itu yang ngasih surprise ya. Nah, tahun ini out of the blue tiba-tiba tadi kita lagi dinner, ada yang datang bawa kue, happy birthday. Gue asing ngakak. Namanya anak-anak kan. Karena we basically never talk anymore kan. Maksudnya nggak pernah sakal gitu lagi. Dan yang bikin gue happy sekarang ini adalah keadaannya di mana at least now we're friends kan gitu. Jadi probably one of the best birthday party ever. So, tadi udah gue ajakin lu datang kan? Nggak mau. Dekat rumahku ada Holy Cow. Kalau kau memang niat mentraktir Holy Cow, tinggal aku ke situ. Kau pesankan aja, aku ambil. Jangan kau sebut Holy Cow. Sapi suci, kami bilang. Oke. Dekat rumahku ini ada sapi suci. Boleh. Wah, berangkat kau. Bila kepesankan habis. Iya. Habis itu kan bisa pesan, tunjukkan kita video call selesai. Jadi siap, seharusnya begitu ya. Bilangin ya sama kayak yang kemarin aku bilang aku sempat di Twitter tuh aku bilang, bukan masalah bisa atau enggak ya, tapi mau atau enggak. MU kan? Sama kayak United. Iya, sama kayak United, bukan masalah di bisa space atau ngomong gitu. Enggak. Iya, di space aku bilang gitu, di Twitter aku bilang gitu. Jadi semua itu tergantung ya, bukan bisa apa enggak, mau apa enggak pasangan kau dicium itu aja, bukan yang enggak bisa gitu. Itu mau aja. Kalau dia kalau dia nggak mau ya udah selesai. Kalau dia mau gitu. Sikat. Kalau dia nggak mau jangan. Ya udah, tahu diri. Karena kalau kau sikat juga dia nggak mau, ujung-ujungnya kasus perkara. Iya. Jadi itu dia, semuanya itu intinya adalah mau atau enggak gitu loh. Bukan masalah bisa atau enggak gitu. Karena kalau bisa, semua pasti bisa ngelakuinnya gitu loh. Betul. Kemauan ini yang sulit kau tumbuhkan gitu loh. Oke, dengan statement kau yang ini, kutanya kau. Dengan statement yang semuanya itu mau atau enggak kan gitu. Iyalah. Oke. Paul Pogba bisa nggak gegen pressing? Oh bisa pasti. Cuma bisa, dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia tidak mau karena. Emang dia bisa? Bisa, aku yakin dia bisa. Masalah gitu, dia punya atribut untuk itu. Dia terkenal sebagai Le Paul Sigurita, yang kakinya panjang. Ya betul. So, otomatis kalau dia mau gegen pressing, ternyata harusnya dia bisa karena dia punya langkah kaki yang panjang untuk ngejar orang, untuk ngepres gitu loh. Itu lebih simpel menurut gua gitu loh. Jadi karena kakinya gitu panjang ini ya. Iya dong, dia berarti bisa lari dengan apa ya? Orang mungkin satu langkah, dia udah 2 langkah. Berarti otomatis lu akan bisa lebih dekat sama musuh dong. Kalau lu mau, gitu loh. Jadi kalau dia untungnya dia kaki panjang ya, bukan tangan panjang ya. Iya, gitu. Jadi kalau katanya itu sama aku ya, itu udah jelas gitu. Bukan masalah Pogba nggak bisa, tapi emang dia nggak mau, gitu loh. Nah, itu thank you banget untuk penjelasannya itu, dan itu menurut saya tepat sekali Pak. By the way, cukuran ya Bang? Ganteng. Iya. Lebih fresh kayaknya. Bradley Cooper. Gitu. Langsung males, langsung nyesel gue. Anyway. Sebelum lu masuk. Anyway. Ada satu hal yang pernah mereka ketawa-ketawain semua selama ini kan. Udah gue bilang, kalian tuh jangan terlalu ngotot oleh out. Sekarang kan jadinya was-was. Udah gitu, hebatnya Manchester United ya kan. Hebatnya Manchester United kan. Kalian dulu bilang guru pejas, ya kan? Sekarang dapat kalian profesornya Pak. Profesor dikasih. Tuchel yang kalian minta, ya, Klopp yang gue cinta, itu muridnya semua Pak. Dijewernya dulu. Apa? Bukan kayak gitu, gegen pressing to hell. Sini kau. Klopp tahu udah bukan murid resmi, niru aja. Geser dulu kau kan. Bodoh kali kau, tampar sekali gitu. Kalau kata anak Medan, kembut pantat pelajaran kan. Nah, sekarang kalian gini lagi kan. Gini, kemarin kalian bukan yang Bani oleh out loh ya. Bani oleh out mereka memintanya karena pengen MU prestasinya naik lah gitu ya. Nah, sekarang yang justru yang fans-fans yang kemarin nyanyiin apa oleh satu will ngejek kan kalian kan bla bla bla. Sekarang gini kalian kan.
Padahal udah pernah aku bilang di poros salah. Udahlah, nggak usah kalian bikin oleh out. Karena kan siklusnya begitu, bagus. Oleh stay. Main jelek, oleh out. Balik lagi jadi bagus. Kan siklusnya gitu, lu bilang di poros salah. Nggak usah. Iya, betul. Nah, sekarang, tahu rasa lah. Tapi, gini ya, Pet ya. Aku punya pendapat terkait Rangnick. Gitu ya, sebenarnya. Gitu. Rangnick. Tidak semua guru menjadi pelatih yang hebat. Betul. Sir Bobby Robson almarhum. Ya. Ada yang hebat memang, Mourinho gitu ya, Pep Guardiola gitu ya. Tapi sebagai pelatih sendiri, almarhum Sir Bobby itu tidak bergelimang gelar seperti murid-muridnya gitu. Betul. Pun Marcelo Bielsa tidak juga bergelimang gelar gitu loh. Pun Ralf Rangnick gitu loh, tidak juga bergelimang gelar, walaupun ya kita tahu muridnya ada Tuchel, ada Nagelsmann, ada Hasenhüttl gitu, ada Klopp. Hasenhüttl. Klopp nggak resmi sih, tapi ya terikut lah sedikit gitu. Terikut lah. Jadi sebenarnya menurut gua dan gua kan emang udah yang terbiasa memanage ekspektasi gua kan gitu. Jadi menurut gua sebenarnya penunjukan Rangnick ini bukan satu hal yang wah banget gitu loh. Karena ya balik lagi, ini udah pernah kita bahas juga, dan kalau udah pernah bilang gitu, kita udah pernah dikasih Louis van Gaal gitu, kita udah pernah dikasih Mourinho gitu, kita udah pernah dikasih Ole gitu ya. Walaupun Ole tidak membawa piala, tapi memang kredit adalah dia berhasil, dan banyak yang mengakui loh, banyak yang mengakui bahwa rebuilding dia cukup bagus gitu. Cuma memang apesnya dia di piala kan gitu. Secara rebuilding dia termasuk berhasil lah kita bilang kan gitu. Nah sekarang ini akan diteruskan oleh Rangnick tentu dengan bumbu-bumbu yang dia punya kan gitu. Paling enggak kapal udah lebih stabil sekarang, ruang ganti mungkin lebih sehat kan gitu. Yes. Jadi nah, tinggal pembuktiannya adalah seberapa cepat dia bisa membawa kapal ini menuju garis finish. Yang menurut gua agak impossible karena dia cuma punya waktu 6 bulan kan sampai akhir musim. Gitu. Kalau memang bisa juara di salah satu ajang, bagi gua itu adalah bonus. Gua bahkan bersyukur untuk itu gitu. Tapi secara pribadi gue akan menjawab agak berat gitu loh, karena dia mewarisi pemain yang bukan pilihannya dia, so dia harus menyesuaikan. Dia punya kultur gegenpressing tapi dikasih pemain malas kasarnya sekarang. Itu kan lu harus muter otak gitu loh. Jadi ya kayak tadi gue bilang, ya lu nikmati aja nih sekarang gitu, lu nikmati sekarang, dan belum tentu juga dia bisa langsung berhasil gitu loh, dan lu harus siap dengan itu gitu. Apalagi kan kayak kalau kita lihat di timeline di sosmed gitu, hype-nya tuh kan sangat tinggi, seolah-olah ya itu tadi kan, dia guru si begitu A, begitu diposting gitu sama Atletik itu langsung jadi trending topik. Gila, baru berapa detik diposting sama Atletik itu udah 8.000 trending topiknya. Ya karena itu tadi kan, maksudnya satu ini pelatih MU gitu ya. Kemudian bisa dibilang dia punya CV yang cukup bagus gitu kan. Cukup mentereng lah ya. Mentereng ya. Berarti sebenarnya ya dari sisi gelar, Joe Mourinho lebih banyak kemana-mana gitu loh. Joe Louis van Gaal lebih banyak kemana-mana gitu. Pernah juara Champions dua-duanya gitu. Karena dia kan nggak pernah. Cuma memang dia terkenal bisa membangun suatu sistem gitu. Dia bisa membangun sistem permainan yang sesuai dengan filosofinya dia. Filosofinya dia apa ya? Gegenpressing gitu loh. Gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri ya enggak. Ya aku akan menyikapnya dengan ya udah biasa aja. Kalaupun bisa juara itu bonus. Posisi terbaik yang United dapat nanti itu adalah sebuah bonus gitu loh. Sebuah fakta yang terjadi adalah kemarin itu ketika Chelsea menawarkan dia untuk jadi interim, dia menolak. Karena sebagai interim aja 4 bulan. Nah, ini dia mau jadi interim Manchester United bukan karena MU-nya lebih hebat juga, enggak. Tapi karena Manchester United akan menyetujui 2 tahun extension-nya sebagai seorang konsultan. Tapi itu juga, klub. Nah, itu juga menurut gua abu-abu loh, konsultan klub itu sebagai apa gitu loh. Ya, oke. Betul. Itu memang masih abu-abu. Kemarin juga sempat gua bahas sama beberapa teman-teman di Space juga. Kita nanya ini konsultasinya ini seperti apa. Si Yere juga kan bilang kan mendadak sekarang semua tiba-tiba jadi jago banget kalian menganalisa seorang konsultan itu seperti apa di sepak bola. Jadi gue nggak mau coba-coba ke sana juga karena gue juga belum terlalu paham nanti fokusnya dia di MU itu sebagai apa dalam istilah konteks konsultannya ya. Cuman gue sepakat banget dengan omongan lu. Like it or not, kita harus hadapi fakta bahwa setelah Sir Alex Ferguson pensiun, kita tuh ditinggal dengan sistem yang tidak ada sistem sama sekali di Manchester United.
Dan itulah yang kenapa David Moyes datang, dia bisa merombak semuanya yang kita buat di Poros juga sering bilang furniturnya kita langsung dirombak sama Moyes. Segala macam yang marah yang masih ada di situ kan gitu. Louis van Gaal datang, dia bikin sistemnya sendiri. Begitu Van Gaal dipecat, terlihat banget tuh jomplangnya dari sistem Van Gaal ke sistemnya Mourinho yang sangat berbeda, berubah lagi. Lalu kemarin Ole mulai nih mencoba menstabilkan semuanya dan mulai meletakkan sistem kan, walaupun gagal ya dalam prestasinya di sepak bolanya. Nah, tapi nggak terlalu panjang perjalanannya. Tapi paling tidak sebuah sistem udah mulai terbangun nih. Kita udah ada Dirtek, kita udah ada Direktur of Football-nya, kita udah ada sistem data analisisnya, kita rekrutmen kita udah mulai membaik. Jadi that's the system. Dan gue senang dalam arti gue sepakat sama lo. Apapun hasil daripada Manchester United di akhir musim itu bonus aja nih menurut gue sekarang ini. Yang penting gue mengharap ada sistem yang dibentuk sama Rangnick selama dia berada di Manchester United. Membentuk sistem untuk manajer yang berikutnya. Ya. Tapi kalau dia membentuk sistem buat manajer berikutnya, itu juga bisa jadi suatu PR, Pet. Karena belum tentu orang yang nanti akan datang cocok dengan sistem itu lagi, gitu loh. Iya, bisa jadi. Kalau nggak tepat ya orangnya. Ya, makanya gitu. Itu justru akan PR. Lu meninggalkan suatu desain yang tidak sesuai dengan selera yang akan datang, gitu loh. Gitu. Jadi menurut aku juga sebenarnya nggak apa-apa lu mencoba bermain dengan sistem lu sendiri, gitu ya. Atau karena lu kuat di situ gitu. Cuma resikonya adalah itu bisa tidak berhasil gitu. Lu tidak bisa meminta dia menyesuaikan dengan sistem United yang zaman Sir Alex atau yang kayak kemarin Oli bikin lah gitu kan. Ya sebenarnya position football ada, counter attack cepat gitu ya. Ya lu nggak bisa memaksakan dia bikin itu juga gitu. Jadi memang ini dua hal yang sangat bertolak belakang gitu loh. Dan Mourinho gagal, Van Gaal gagal dengan sistemnya dia. Itu memang pertaruhan dari pada saat lu mengganti seorang pelatih gitu. Itu menurut gua, karena untuk meneruskan pekerjaan yang lama juga bukan suatu hal yang gampang. No, it's not going to be easy at all. Ya. Cuma ya paling tidak sih kalau gue lihat ya gue nggak balik lagi, there is no confirmation at all ya. Cuman kalau misalnya yang paling cocok di antara omongan-omongan ini ya Ten Hag lah ya, yang ibaratnya masih ada koneksinya langsung dengan Rangnick dalam hubungan lah mereka. Bisa ya gue setuju banget sih sama lu. Kalau misalnya kita tiba-tiba dapat coach atau dapat yang katakan Steve Bruce, ya jelas aja ini pasti bakal jadi PR baru lagi, jadi berantakan baru lagi. Ya. Cuman ya, orang kan punya harapan karena berharap pada saat dia selesai jadi konsultan benar bisa membangun suatu sistem yang akan continue, yang panjang gitu loh. Dengan let's say mungkin ya jadi sistemnya Rangnick gitu loh. Cuma kan apakah akan cocok dengan United gitu loh. Itu. Kemarin dan ini orang juga kan terkenal beberapa kali cekcok dengan manajemen klub. Di Schalke dia ribut, di Hoffenheim dia ribut, karena permintaannya dia tidak diturutin. Dia orang yang cukup saklek kalau kita baca. Dan sebenarnya kalau untuk cerita soal saklek, lu udah bisa dapat di Van Gaal kemarin. Itu kenapa gue ngerasa gue tidak akan menaruh ekspektasi tinggi. Oke, mentereng sipnya dia orang bapak geng pressing, oke gitu. Kembali, apakah geng pressing itu nanti cocok di United saat ini? Gitu. Kalau butuh berapa tahun untuk benar-benar menjadikan geng pressing itu sebagai ciri khasnya Liverpool. Dia datang di wasit mainnya dia datang di wasit mainnya Brendan Rodgers yang seperti itu gitu ya. Itu kan dia mulai tambal sulam. Oh dia gue cari ini. Dan ya lu harus sadar gitu loh. Kalaupun memang Rangnick mau memantapkan gegenpressing United, itu tidak akan berjalan dalam tempo 6 bulan, nggak akan mungkin berjalan dalam tempo setahun 2 tahun juga mungkin gitu. Ya lu berharap lu mau gegenpressing pemain lu Martial, Pogba, pemain lu tipe Ronaldo saat ini gitu. Kemudian pemain lu Harry Maguire gitu. Lu berharap mereka mau melakukan gegenpressing gitu. Kan nggak mungkin. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi kalau gua ngelihatnya adalah oke, dia pelatih bagus. Berdasarkan CV-nya dia ya. Kita tidak bicara tentang trofi, tapi penemuannya lah kalau gue boleh bilang gitu kan. Nah, cuma apakah itu bisa berhasil di United? Ya biarkan waktu yang menjawab gitu. Jadi jangan 4 bulan hasilnya tidak sesuai dengan kemauan fans, kalian nih terutama langsung bilang out ya. Ya gitu lagi gitu loh. Sekarang kan cuma tinggal terbagi, kalau lu kepengen ngebangun tim ya dia mungkin orang yang tepat. Ya kan? Tapi kalau misalnya lu kepengen
instan dapat juara, ya mungkin lu akan pilih Zidane atau Conte gitu loh. Dan ternyata si owner sendiri saat ini mulai kebuka otaknya bahwa ya gue mau ngebangun tim, ya mudah-mudahan aja konsisten gitu. Kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol sama siapa? Bapaknya The Flanker. Rossi. Yang bukan Rossi. Aduh, siapa? Bukan yang Liverpoolian, Barata ya? Oh, nggak tahu bah. Jadi sempat kita ngobrol-ngobrol kemarin bahwa ya benar yang kayak kata lu bilang, bahwa Klopp juga membentuk sistem di gegenpressing itu di Liverpool tuh it takes time, dan mereka tuh ya dicampur dengan Michael Edwards dengan Moneyball-nya, ngambil pemain-pemain yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan udah itu dan pasti. membuat pemain-pemain itu udah pasti. Tapi ada satu poin yang kemarin dia bilang tuh yang menarik buat gue, bahwa Ralf Rangnick ini datang ke MU nggak mungkin lah, ya kurang lebih kayak lu bilang, nggak mungkin dia akan memaksakan gegenpressing kepada tim di mana kualitas daripada tim itu bukan untuk itu gitu loh. Jadi kemungkinan besar yang dilakukan Ralf Rangnick nanti adalah memanfaatkan, dan dia cukup pintar untuk bisa memanfaatkan yang pintar itu dan membentuk sebuah sistem yang cocok buat jenis pemain yang seperti ini. Iya. Ditambahkan dia lagi, walaupun gue gue terima omongan dia karena itu pendapat kan. Dia bilang mungkin salah satu kelemahan Ole kemarin adalah dia punya sistem dan dia mengharapkan pemain yang ngikutin sistem dia. Sementara Ralf Rangnick ini ada kemungkinan besar dia bisa menyesuaikan sistem sesuai dengan kualitas pemain yang ada di situ. Jadi pemain itu tetap bisa mengeluarkan potensinya 100% dengan sistem yang dibentuk khusus untuk buat mereka, katanya ya, kurang lebih gitu. Ada pelatih yang memang membeli pemain karena dia tahu pemain itu yang dibutuhkan untuk sistemnya dia. Jadi pemain yang sebenarnya ngikut ke sistem yang pelatih punya gitu loh. Gitu. Kecuali memang lu dicemplungin di tengah jalan, ya otomatis lu yang harus beradaptasi dengan yang ada sekarang gitu. Jadi pada saat alasan seorang pelatih membeli pemain kan cocok dengan skemanya dia. Artinya betul. apa? Skema yang sesuai dengan skema yang dia inginkan. Yang gue mau gitu loh, bukan yang mau tim gitu loh. Kan gue komandannya, kan gue yang nentuin. Pelatih kan dibilang nahkoda kan yang nentuin arah, gitu loh. Kan yang nentuin arah kan nahkoda. Berarti gue akan memanggil ABK yang akan membantu gue sampai ke arah yang sama-sama kita mau, gitu loh. Bukan berarti arah gue belokin karena anak buah maunya arahnya beda sama gue. Itu udah beda dong. Berarti lu bukan pemimpin gitu. Itulah kalau menurut gue. Jadi ya tinggal sebenarnya dia beradaptasi dengan yang sekarang dulu karena sangat-sangat pendek waktunya gitu. Cuma 6 bulan kan ya? 6 bulan ya. 6 bulan gitu. Sangat pendek gitu. Jadi udah lu nikmati aja gitu kan. Kalau ntar ada bilang, oh Tuchel bisa gini-gini. Rezeki orang mah beda-beda, Sobi. Dan balik lagi yang sering kita bilang di Poros, lu jangan pernah nyamain Chelsea dengan MU. Satu, MU kita udah akuin kan, MU nggak punya sistem. Chelsea itu udah membentuk sistem. Jadi mau ganti manajer seperti apa aja, sistemnya Chelsea itu udah ada. Ya manajer yang ikuti. Apa sistemnya Chelsea? Maksudnya sistem pembeliannya daripada Chelsea itu. Lu perhatiin deh. Setiap manajer yang datang pergi itu kan di sini maksud kau bukan sistem of play aja ya. Gitu. Bukan. Maksudnya sistem daripada klubnya itu kan udah ada. Secara jadi dia mau gonta-ganti manajer seperti apa, dia udah nggak peduli karena udah ada sebuah sistem yang manajer tinggal, oke, ini sistemnya klub ini, lu mainkan gaya lu, tapi sistem ini harus lu jaga. Jadi nggak ada lagi yang namanya, kalau kayak kemarin kan, Moyes datang bawa staffnya semuanya, berombak semuanya, mulai dari sampai tukang parkir semua yang waktu itu canda-candaannya, Ashley Young dan yang lain-lain, sampai tukang parkir semua dirombak posisinya mereka di mana. Jadi nggak ada sistem, itu yang gue bilang bahwa di MU itu, dulu kan sistemnya tuh simple aja, Sir Alex Ferguson. Whatever he says, ya itu yang berlaku kan gitu. Setelah dia pergi, ya now we're in trouble kan gitu. Ole justru sudah membentuk itu kemarin. Itu yang gue sangat sayangkan, terputus proses yang dia kerjakan. Kalau orang kan selalu, mungkin ya orang wajar lah mereka minta, nggak ada piala, nggak ada gini. Tapi mereka nggak mau melihat bahwa sekarang lu punya data analis. Lu udah punya sistem perekrutan seperti apa. Mereka itu punya kriteria. Dulu siapa ya? Gue lupa klubnya, Chelsea atau siapa gitu yang punya sistem yang ibaratnya Arsene Wenger dengan Arsenal. Mereka itu selalu beli pemain di bawah umur 24 tahun, di bawah 25 tahun. Kita 36, 37, let's go. Yang penting jadi. Sistem kita dulu adalah gimana caranya jualan baju, kan gitu. Tuh. Ini something interesting sih.
Gue buka Wikipedia-nya Lokomotif Moskow. Namanya Ralf Rangnick udah nggak ada. Iyalah, kan udah oke. Secara verbal kan udah oke. Cuma makanya, lagi ngurus work permit segala macam bla 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 kan. Berarti udah bisa dibilang 90% oke lah ini ya. Ya. Jadi ya atau mungkin bisa jadi itu diedit orang juga. Wiki kan bisa diedit orang. Iya. Kemarin aja Justin tiba-tiba jadi manajer Manchester United, itu bikin gua ngakak. Jadi ya kita lihat aja lah kemarin lawan. Nah, sekarang kita balik kemarin lawan Villarreal gitu ya. Yes. Gue bilang gue sangat nyesek tuh. Lu ngalahin Villarreal home and away lo musim ini. Yeah. Musim lalu anjing lu bisa kalah di penalti tuh benar-benar rasanya. Jadi justru dengan kemenangan kemarin tuh rasa gue tuh kayak makin sakit ya yang final gitu. Itu ya. Iya sama banget perasaan gitu. Kita. Jadi bukan berarti woi kalah nih, tapi setelah oke, menang gue seneng, tapi terus gue pikir anjing lah gitu ya. Lu kemarin final bisa kalah penalti gitu ya. Dan dengan tim yang bisa dibilang 90% sama timnya gitu loh. Cuma beda mungkin additionalnya di Ronaldo sama Ronaldo sama Sancho doang bedanya gitu loh. Ya kalau kemarin sih Ronaldo doang. Ya gitu. Jadi maksud gua anjing sedih banget rasanya. Dan makanya gue bilang kan memang udah bukan rezekinya Ole itu dia udah selesai gitu. Udah lalu enggak usah ini lagi, emang udah bukan rezekinya gitu. Tapi cuman kayak Carrick semalam juga main sama cuma it's the same thing. Nah itu gue baru mau bilang tuh. It's the same formation, it's the same. Dan yang soal itu saya carengin Bruno deh, gitu loh. Gua mainin. Ya itu doang yang membedakan. Dan itu juga menurut gua itu yang membuat Donny van de Beek kemarin jadinya melempem lagi. Kalau yang gue perhatiin ya, Donny itu harus bermain sama Bruno, bukan menggantikan Bruno. Enggak. Dia itu bukan ruang. Mainin dia di belakang Bruno lah, dimain. Iya, dia buka gitu. Space, dia bukan pembentuk. Dia jelas-jelas ini kemarin tuh dalam otakku itu cuma satu. Oke, this guy does not create chance. Bruno does. Distribusi bolanya nggak sebagus Bruno. Yes, tapi dia bisa buka ruang. Jadi jangan menggantikan Bruno, tapi bermain bersama Bruno. Itu yang cocoknya. Jadi dia buka ruang, Bruno tinggal masukkan kan gitu. Nah, that was fatal. Tapi to be honest with you, dan gue setuju banget yang lo bilang. Jadi, bentar. Itu kalau kau bilang Bruno buka ruang, dia tinggal masukkan, ibarat kata lu pacaran sama siapa, kawinnya sama gua gitu ya. Donny yang buka ruang. Iya, Donny yang buka ruang, Bruno yang masukkan gitu kan. Iya, pacarannya sama Awa, kawinnya sama kau kan gitu kan. Iya. Karena sama dia ada yang buka bungkus aku kan gitu. Cuma sebenarnya kalau itu pun nggak apa-apa. Karena udah dibuka duluan. Pacarannya sama Awa, nikahnya sama kau, ya kan istilahnya. Awa yang senang, kau yang tanggung jawab kan gitu. Kita harus sekarang balik lagi ke perspektif, makanya perspektif orang itu berbeda-beda. Ada yang bilang kasian kali lah kau ya pacarannya sama kau lama-lama. Kawinnya sama dia. Kawinnya sama dia. Itu dari satu perspektif. Ada lagi perspektif lain. Enak kali kau ya. Udah kau pakai, udah dapat semuanya. Kawinnya sama dia. Kan gitu. Jadi dua. Jangan always look from the different perspective. Harus bisa lu lihat perspektif. Betul. Jadi jangan menganggap bahwa definisi daripada omongan itu udah paling benar kan gitu. Ketika lu bilang, Ole nggak miskin takut, kan gitu. Mungkin ada benarnya dari omongan lu. Ya, mungkin ada 5% daripada omongan itu benar gitu. Dan ketika kami pun bilang Ole bagus dalam mengandalkan gini, bukan berarti kami itu membela Ole habis-habisan. Kita juga akan mengkritik. Tapi mungkin kami juga adalah salahnya 5%. Jadi kalau logika kau aja, salah benarmu 5%, salah kami 5% kan gitu aja. yang nalarnya tinggi pasti maki-maki di bawah. Kalau yang nalarnya kurang ya benar juga ya Bang kan gitu. Jadi balik lagi. Tapi balik ke yang ngomongin gue tadi, yang tadi ngomongin apa sih kita sebelum kepotong? Sistem Carrick sama aja. Oh iya, nah makanya gue bilang kalau yang lu bilang bahwa it's the same system yang dimainkan Carrick, ya bener-bener kemarin tuh bener-bener. Gue jujur kemarin gak nge-tweet apa-apa karena gue udah takut jantungan gue. Ini calon-calon kalah, kita ribet nih sampai 16 besarnya. Begitu kita gol, baru Villarreal itu hancur-hancuran main. Kelihatan banget ngedrop tiba-tiba. Jadi bagi gua, kita tuh menang kemarin tuh ya luck, karena kita lebih wanted more aja. Ya mau dibilang luck atau memang determinasi kita lebih tinggi, terserah lah, pilih lah. Tapi intinya bagi gua, we played like shit man. Kalau nggak De Gea kita udah kalah tuh. We played like shit, tapi we got lucky. Villarreal bikin kesalahan, dicolong sama Fred. Yang sering orang bilang, aduh kok Fred lagi sih dimainin gitu.
Jadi kita lolos lagi nih besar itu karena Fred. Tipe-tipe kayak Fred ini dibutuhin sama Rangnick. Nah, siap-siap lah. Karena dia mau bikin pressing, karena dia mau ngejar, dia mau lari. Sakit perut lah. Mungkin secara skill dia pas-pasan, tapi paling tidak dia ada kemauan kan gitu. Iya, gitu. This will be used. Dan kalian akan sedih. Dulu kan kalian bilang pemain kesayangan Ole gitu kan. Nanti tiba-tiba sekarang jadi pemain kesayangan Rangnick. Mati nggak lo? Jadi hati-hati kalau ngomong tuh hati-hati gitu. Tapi Ole out bisa aja biasa santai. Kan kami sekarang udah tanda tangan. Kemarin kami tanda tangan ke Carrick sampai 2-3 pertandingan. Habis ini kami ke tanda tangan sama Rangnick. Tinggal finalize kontrak aja ini, tinggal finalize kontrak aja. Rangnick gitu. Santai, poros tetap jalan gitu. Jadi lawan Villarreal. Dan gol kedua kan juga bagus setupnya. Gol kedua bagus setupnya. Akhirnya ya Bang, akhirnya ya. Untung lu bilang gol kedua. Gue tadi udah hampir lupa itu yang bikin gol kedua siapa. Ya. Akhirnya. Dan emang itu tadi ya mungkin emang rezeki dia kemarin. Karena udah sempet tuh babak kedua tuh juga yang ditepis kiper yang dia udah masuk. Babak kedua yang dari Bruno. Babak pertama dong. Babak pertama juga ada. Dari Bruno. Enggak, yang babak pertama dia masuk ke tengah, dia dapat through ball, masuk ke tengah, one on one kena tepis. Itu babak kedua bola Bruno. Itu babak kedua ya? Oh iya. Kan bola dari Bruno itu. Oh iya, kedua. Bola dari Bruno. Nah itu anjing nggak gol, emang apa sekali ini anak gitu ya. Akhirnya bikin gol juga gitu. Dan di slice pakai power. Pokoknya gue nggak mau tahu ini harus masuk. Udah gue ajar aja gitu. Dan setupnya juga bagus kan dari Fred lagi mencuri bola, terus main. Dan sebenarnya kalau lu mau fair, lu sering kok ngeliat itu under Ole gitu loh. Yes, gol lawan RB Leipzig tuh musim lalu di Champions, lawan Leeds juga ada gitu, lawan Southampton yang kita menang 9-0. Southampton berapa kali kita ada gitu loh. Jadi maksudnya itu bukan hal yang aneh buat United gitu loh selama tiga musim terakhir ya gitu. Jadi itu kenapa gue bilang ini bukan masalah bisa atau enggak, tapi mau apa enggak gitu. Mau enggak itu pemain-pemain bermain cepat sesuai dengan instruksi misalnya gitu ya. Itu makanya kemarin gue anjing emang bisa, tapi emang udahlah gitu. Sama ya akhirnya Sancho bikin gol. Plus yang menarik bagiku adalah reaksi Bruno. Kenapa tuh? Lah dia kan begitu dia ngasih asis. Iya gitu. Bahkan pada saat Sancho gol juga dia langsung balik badan. Iya, kan? Balik badan, dia nggak ngikut. Terakhir padahal biasanya kan pada saat dia ngasih asis gitu-gitu kan sejak masuk datar. Iya, dia pokoknya ya kan gue udah bilang ini ada yang aneh menyorang gitu. Kayaknya ya, kalau gue bilang sih dia sayang banget sama Ole sih, Wan. Ya mungkin maksudnya ya orang mau punya opini ya silakan aja gitu. Masing-masing punya opini selagi itu tidak kasar, tidak apa ya monggo gitu. Ada yang bilang oh ya karena dia sayang banget, dia mungkin terpukul kali udah dipecat segala macam bla 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 gitu ya. Apalagi gesturnya dia pada saat kemarin kalah lawan Watford kan gitu. Yeah. Cuma emang gua ngerasa pokoknya sejak lawan Villa yang penaltinya nggak gol gitu, terus yang kemarin lawan Watford juga yang kayak gitu ya. Tendangan depan gawang tuh gua ngerasa emang ada yang aneh sama dia. Apakah memang justru dengan kedatangan Ronaldo bikin dia jadi nggak enjoy gitu ya, karena semua bola harus ke Ronaldo segala macem gitu. Terus sempat ada polemik siapa yang mesti ngambil penalti. Kadang juga Ronaldo mengambil tendangan bebas, sementara tendangan bebas Ronaldo bikin gol tendangan bebas terakhir mungkin 2 tahun lalu kalau gue nggak salah gitu ya. Itu kan pasti sedikit mengganggu pikiran lo gitu. Itu kalau menurut gue. Cuma kan ya kita kan memang tidak bisa tahu pasti ya gitu kan. Bahkan gue sempat berpikir apa jangan-jangan memang justru dia tidak nyaman lagi bermain under Ole sehingga mainnya ngasal gitu ya kasarnya. Tapi kalau ngeliat gestur dia ngelawan Watford itu gue pikir enggak lah ternyata ya gitu. Tapi ya itu benar-benar jadi misteri gitu loh. How come lu di panggung besar lu kasih asis ke temen lu yang sudah tidak bikin gol cukup lama lo. Ya. As a friend, lu pasti ya nggak tahu kalau gue nih punya sama temen gue gitu ya. Temen gue berhasil yang gue tahu dia nyari itu dalam, gue pasti good luck ya, congratulations, at least lu congratulate him gitu loh. Ini kan dia itu kan yang dibilang sama McTominay kan, fucking get in there katanya kan. Terus Harry juga ngucapin good work Sachi katanya kan. Iya gitu. Jadi ya yang ada ini sekarang benar-benar jadi rahasia. Semoga kedatangan Rangnick bisa membangkitkan
sparknya hilang gitu kalau gue bilang gitu loh. Ya. Sebenarnya mungkin ada juga sih faktor yang kayak lu bilang, bahwa ya dia 2,5 tahun lah ya. 2,5 tahun itu kan sempat jadi highlightnya Manchester United kan. Belum, 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun itu kan dia betul-betul yang jadi everything goes through Bruno kan gitu. Iya. Dan dia jadi kan masuk bintangnya. 2020 dia masuk. 2019 dia masuk. 19 autumn kan, Agustus musim panas kan. Januarinya 2020. Jadi bagi gue mungkin ketika dia datang, mulai dia dari datang sampai kemarin sebelum ada Ronaldo, dia kan jadi highlight of the game. Bahkan Cavani atau siapapun nggak bisa menggeser dia. Bisa mencuri itu gitu loh. Dia bisa menggeser seorang Paul Pogba juga dari highlightnya kan gitu. Yang which is a good thing juga buat kita. Iya. Cuman ketika Ronaldo datang, yang it's kind of hard untuk lu bisa bersaing dengan Ronaldo. Dan kalau dia memang down gara-gara merasa gagal bersaing sama Ronaldo, dia salah sendiri sih. Bukan masalah gagal bersaing sih, Pet, ya. Kalau menurut gue sih bukan gagal bersaing, tapi gini loh, bukan kalau bersaing juga, tapi ngerasa yang tadinya itu spot lu diambil orang gitu loh. Nah, sama aja, maksudnya kalau lu merasa kayak gitu, lu salah sendiri. Karena one of the thing is, seharusnya lu lebih bermotivasi untuk bisa bukan fighting sih, tapi ya udah lu jaga konsistensi lu aja, orang akan nilai sendiri kan gitu. Karena lu susah untuk bersaing dengan gimana pun ceritanya Ronaldo udah pernah bikin sejarah di klub itu kan gitu. Gimana pun caranya gitu. Ronaldo itu udah mendapatkan kasih sayangnya. Ya ibaratnya mantan istri kepada anak-anak dengan yang baru juga anak-anak tetap akan nempel ke mamanya kan gitu. Sampai mati itu akan mamanya gitu. Jadi itu yang justru yang mengganggu pikiran gue itu gitu. Dua hal itulah. Kalau yang masalah bisa kok mereka main begini gitu ya. Terus ya itu Ronaldo itu, si Bruno itu gitu loh. Karena kayaknya nggak pernah dulu lihat deh gol-golnya dia atau asisnya dia gitu. Ya, dia selalu orang yang selalu perayaannya gimana gitu, excited. Gitu loh. Kemarin betul-betul flat sih, ya betul. Flat, balik badan. Bahkan gitu, setelah Sancho bikin gol itu dia nggak, yang lainnya lari ke ujung kan, ikutin Sancho. Iya, dia belakangan. Dia ngebelakangin dan dia jalan ke arah yang lain dulu loh. Baru kemudian balik. Menyusul. Gitu. Maksud gue, ini panggung besar gitu ya. Maksudnya untuk klub Champions League itu udah panggung paling besar kan. Yes. Gitu sih. Jadi itu benar-benar ngeganggu. Jadi semoga kedatangan Rangnick ini bisa menumbuhkan lagi percikan-percikan can bring the spark back to him gitu. Karena I hope so. Harus diakui emang lu butuh Bruno, tim ini butuh Bruno, lu butuh kreativitasnya dia gitu loh. Gitu. Sementara sebagai atribut pemain kan si Bruno ini cocok sama maunya Rani kan. Dia mau lari, mau turun apa. Dia mau kerja keras untuk kerja gitu loh. Itu yang mengganggu gua gitu. Gue jujur aja gue pengen banget ngeliat Donny van de Beek, Bruno Fernandes. Enggak, maksudnya Bruno Fernandes, Donny van de Beek dan Fred itu dimaksimalin. Bertiga tuh bisa main barengan. Gue yakin yang 2 episode kita bikin Pogba yang tak dirindukan itu benar-benar jadi sebuah fakta banget kalau Rangnick benar-benar bisa memanfaatkan yang 3 ini. Pet, dan lu bakal lu nggak perlu nunggu Rangnick, Pet. Ramat nelfon. Ya. Nggak lagi siaran nih. Nggak lagi ngebahas Pogba. Oh iya. Titip salam dari Ramat ya. Iya. Untuk Pogba katanya. Pogba kok pindah aja mau ke Rans FC, Rans Cilegon mau. Teori lain ada yang bilang karena dia kecewa pemain-pemain baru pada perform waktu Ole dipecat, dia nggak mau ikut selebrasi, kata Pak Prot itu. Ya, pemain baru di sini kan berarti Sancho gitu ya. Yang bisa bilang perform dong karena lu bisa bikin gol kan. Enggak, maksudnya pemain-pemain baru mau perform setelah Ole dipecat. Ya itu dia kan, kemarin hilang kan gitu. Bisa jadi gitu. Cuma ya mau nggak mau, kalau kasarnya tangannya berdarah ya ada juga tangannya berdarah. Kalau penalti lu lawan Villa gol kan nggak akan kalah gitu loh. Kalau lu bikin gol lawan Watford kemarin yang nggak akan gitu. Tetap ada. Cuma kan balik lagi tetap aja tangan lu juga kotor kan gitu. Tangan lu tetap kotor gitu. Lu nggak bisa bilang lu nggak bisa kesel terhadap rekan tim lu yang lu rasa baru perform sekarang. Enggak. Lu juga punya andil gitu loh. Kalau lu mungkin bahkan waktu lawan Watford itu kan yang
penalti kan andilnya dia yang bola sapuan, yang dia nendang bola ngasal jadinya ke kotak penalti sendiri sehingga dikejar. Yang menit pertama betul. Jadi iya, menit awal bukan pertama. Jadi maksudnya kalau misalnya ada teori yang bilang kayak gitu, ya gue bilang ya enggak, salah lu udah gitu. Karena lu juga berperan di situ gitu. Jadi ini benar-benar misteri nih Bruno kalau menurut gue saat ini. Dan lawan Villarreal ya kayak tadi udah kita bahas, nggak ada sesuatu hal yang baru yang dilakukan Carrick dari sisi taktik apapun segala macam. Dan bahkan dia bilang this is for Ole kalau gue nggak salah kan, dia bilang gitu kan? Ya, dia bilang gitu. This one is for Ole. Iya. Gitu. Sebelum pertandingan itu kan ketika line up keluar kan banyak yang bilang tuh, wah akhirnya berubah formasi 4-3-3. Gue langsung bilang ini 4-3-1, kagak ada yang berubah. Ini 4-3-1, percaya? Nggak ada. Cuman Bruno dijadangkan, Doni yang main di posisi Bruno. 4-2-3-1 dan benar kan kenyataan 4-2-3-1 yang bermain. Untung banget De Gea kembali lagi. Ya ada istilahnya gini. When Man United play shit, De Gea goes on God mode. Kan gitu kan. But when De Gea on the shit mode, ya hancur, udah kalah. Ya Ronaldo goes on God mode. Tapi kalau Ronaldo nggak dapat supply ya mau ngapain kan gitu. Cuma gitu itu sih. Jadi enough with Watford. Sekarang tinggal lawan Chelsea nih minggu besok gitu ya. Ya kalau gue sebenarnya mau pola apapun yang lu mainkan, asal lu bisa membuat pemain-pemain lu tetap punya passion, tetap bersemangat untuk bertanding gitu ya. Menurut gua tidak akan mudah bagi tim lain untuk ngalahin United gitu. Itu kalau karena kalau lu main kayak lawan Liverpool, kayak lawan City, kayak lawan Watford babak pertama gitu ya udahlah, Watford juga udah bisa ngalahin lu gede gitu kan. Gua yakin sih pemain akan perform besok, karena mereka nggak akan mau disalahin. Lu tahu pemain-pemain kita ini kan egonya tinggi kan. Ya, karena kalau misalnya mereka underperform lagi, this time benar kenyataan. It wasn't Ole, it was you guys kan gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, ini akan menjadi seleksi lu ya, untuk membawa darahnya. Betul. Gitu. Jadi ya memang lu harus mengeluarkan kemampuan terbaik lu gitu. Karena ini orang juga nggak segan-segan kayaknya nyadangin pemainnya sendiri gitu loh. Dia tidak menganalisa pemain bintang apa segala macam gitu. Ya. Dia pernah dulu mengeluarkan komentar tahun 2019 mengatakan bahwa Luke Shaw does not belong at Manchester United, kata dia. Jadi lo bayangin ya, itu dulu komentar dia tentang Luke Shaw di 2019. Yang sekarang akan diasuh dia. Dan bekas anak asuhnya dia di bawah siapa? Poch. Enggak dong ya. Enggak dong. Enggak. Poch waktu itu yang di Poch. Kalau Soton sih Poch gitu. Iya. Gue inget Soton, gue teringatnya Hasan sih. Ya, jadi lawan Chelsea menurut gua ya Bruno akan main dari awal sih ya sekali ini gitu kan. Tapi emang menarik kalau ngelihat yang Van de Beek tawarkan pada saat Watford, sebenarnya lawan Villarreal juga nggak jelek-jelek amat sih ini orang gitu ya. Ya mungkin boleh lah kita berharap Fred sama Van de Beek ya, karena dua gelandang Chelsea juga bukan gelandang yang punya atribut fisik ini ya menjulang gitu loh. Yeah. Kante, Jorginho gitu itu kan juga yang secara postur bisa lah lu gitu sama mereka. Bisa gitu, lah. Ya. Lu bukan Kante absen. Kante absen gitu ya. Oh ya berarti kan Jorginho mungkin, sama siapa ya? Calobah kali ya apa sih itu siapa? Kovacic. Siapa dari Atletico? Matteo Kovacic. Saul Niguez. Saul Niguez. Ya, Saul juga secara postur kan juga bukan besar banget kan. Kayak kalau misalnya lu ketemu Højbjerg-nya Spurs gitu ya, atau lu ketemu apalah lu bilang gitu kan, yang gede gitu, Rodri gitu ya, atau Gundogan gitu kan. Gitu. Ya, gitu sih. Menarik sih gitu. Kalau misalnya lu diajak main fisik dan lu ladenin lu main fisik sementara lu gak punya fisik, lu yang goblok sih sebenarnya. Ya, lu bunuh diri namanya. Gitu. Mendingan kita jelas-jelas tahu bahwa atributnya Donny van de Beek ini dia bisa buka ruang. Dia punya visi. Secara skill mungkin pas-pasan tapi dia visinya bagus. Jadi why not let him
play the way he does. Jangan dipaksain untuk main fisik kan gitu. Ya biarin aja Fred yang main fisik, yang satu lagi main pintar. Gitu, justru suruh midfieldernya Chelsea ngejar-ngejar dia kan gitu. Jadi we control the tempo, we control the game kan gitu. Ya. Itu sih. Si Luke Shaw cedera ya? Kok gue lupa. Luke Shaw kayaknya masih deh. Sekarang kan lawan Villarreal juga. Wah, Villarreal kan dia nggak main kan? Nggak main kan, gitu. Jadi ya lo boleh berharap lagi lah Telles gitu di kiri. Kalau dari Chelsea, Chilwell kayaknya nggak akan main, cedera. Chilwell absen ya? Ya. Nah, gue nggak tahu Varane udah bisa main apa enggak gitu. Menarik sih kalau misalnya Varane udah bisa main terus Carrick berani cadangin Maguire. Oh, that would be good. Sekarang ya, harus bagus kok main. Harus kena ini juga, harus kena hair dryer harus treatment. Harus diparkir ya, harus. Jadi lu juga bisa introspeksi diri lah, bisa nyadar. Shaw kepala masih goyang. Buset. Begini-begini. Oh iya, Maguire kan red card kemarin lawan Watford ya. Oh iya benar. Ya, udah, iya. Itu benar. Kemarin tuh siapa ya yang posting? Kalau nggak salah Koci ya yang posting ya. Koci yang posting Harry Maguire red card is being looked at by the FA. Oh iya. Maksudnya Chelsea banding supaya red card-nya dibatalkan. Chelsea Football Club is membanding saat itu. Itu bangsat banget itu. Tapi ya berarti Lindelof sama Bailey lah. Berarti Varane confirm nggak bisa main ya? Nggak tahu gue. Ya tadi kan kata si Mimin kan. Kalau Luke Shaw dibilang Mimin kepalanya goyang, apakah Luke Shaw termasuk pasukan Ten Hag Zidane? Ten Hag Zidane. Gue suka itu. Gue suka meme itu. The best. Fuck lah. Jadi gitu ya. Kalau misalnya ada yang bisa ngedit ya. Yang Ten Hag, Zidane. Terus ditutup dengan ketawa, tapi di tengah-tengahnya ada polisi yang satu itu di tengah terus ketawa. Wah, itu keren banget, itu udah pasti pecah dunia meme. Itu undangan ya bagi semua yang bisa. Jadi ya lawan Chelsea lu akan bermain dengan apa yang ada gitu ya. Cuma tinggal dengan Lindelof. Udah itu aja yang ready. Ya, AWB di kanan Telles, di kiri Telles, kanan AWB. AWB happy birthday sama umur kami sama AWB. Tanggal ulang tahunnya sama, seumuran gimana gitu ya. Terus di tengah Donny van de Beek sama Fred, di depan Bruno. Kiri Sancho kanan, kiri Rashford. Striker Cavani cedera kan? Iya, gue godain aja supaya ada perubahan. Kiper Henderson. Itu sih. Jadi menurut gue yang penting sekarang adalah gimana Carrick menyuntikkan motivasi kepada pemain-pemainnya untuk mengeluarkan 100% kemampuan di lapangan sama ya spirit lu gitu bahwa ini United gitu lu nggak bisa membiarkan lawan ngebully lu di lapangan gitu. Betul. Dan itu pesan terakhir daripada Ole Gunnar Solskjaer kan. Ya. When you play have fun when you're wearing that jersey katanya kan. Ya itu dia bilang. Jadi itu sih ya. Plus bener yang kayak lu bilang, ini adalah panggung lu untuk seleksi untuk Rangnick kan gitu. So lu sebenarnya Carrick nggak terlalu harus banyak memotivasi orang. Motivasi itu harusnya datang dari kalian. You play bad, lu nggak bakal main di game berikutnya. Gue mau udah tenang-tenang aja ini, men. Ya, udah. Nah, habis ini antara gue terima kompensasi atau gue lanjut di bawah. Banyak gitu loh. Iya. Antara dua itu aja. Kalau gue terima kompensasi, ya udah gue liburan. Udah selesai. Gue ikut sama Rangnick, gue nggak perlu beban sama kalian juga. Jadi justru bebannya sekarang ini adalah di pemain. Di pemain semua. Di pemain semua. It will be a good game kalau mereka bisa perform. Hopefully, karena hopefully. Dan itu juga akan bisa mengganggu top of the league. Bukan berarti kita bisa masuk atau apa, tapi itu benar-benar akan mengganggu Chelsea, Liverpool, City, kan gitu. Upset the establishment kalau kata Pange. Yes. Kan, create an anarchy, upset the establishment. Create anarchy, upset the establishment gitu. Oke. Chaos theory. Sudah jam 10 lewat. Gue besok main bola gitu ya. Have a good weekend, people. Stay with your loved one. And be kind to others. Go forward. Yes. Go Patrick. And this has been Porosalam. And sekali lagi happy birthday Patrick. Thank you. Rock on! Rock on!